Kabupaten Tabalong kelas A bisa. Ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Saya selaku observer Risna Herliani dan di sebelah saya Wahyudi sebagai coach. Sebelah kiri saya dan saya Eridiana sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Risna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Pak. Nanti akan melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak ya? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rutin penilaian coaching. Kemudian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pasti tentang kompetensi ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak ya. Nah, di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasinya Pak? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik, ada 2 Pak ya yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator keterkaitannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan, yang mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat proses coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak ya? Iya Bu. Iya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Ibu Erni. Pak, boleh minta waktunya nggak Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh boleh Bu, baik. Apa yang Ibu mau Ibu Erni ceritakan? Gini Pak Yudi, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya ini kurang antusias Pak dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas juga hanya 50% Pak tiap kelas. Jadi saya merasa gagal dalam pembelajaran. Oh baik Ibu Erni, jadi menurut Ibu Erni seperti itu ya. Jadi
apa yang Ibu Erni harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak, yaitu bagaimana supaya murid-murid saya itu antusias waktu mengikuti pembelajaran dari saya, Pak Yudi. Menurut Ibu Erni sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Erni kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Erni di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid tidak antusias, mungkin yang pertama pembelajaran saya membosankan, Pak, kayaknya. Ya. Terlalu monoton, kemudian saya kayaknya terlalu dominan deh, Pak, dalam berbicara di kelas. Saya bercerita dengan murid-murid saya, tapi saya tidak memberikan kesempatan murid untuk memberikan juga cerita atau merespon dari apa yang saya sampaikan. Kayaknya seperti itu deh, Pak. Oh begitu, Bu. Kira-kira nih apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid akan antusias dan suka dengan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, Pak. Wah, saya sangat sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, mungkin pembelajaran harus berpusat pada murid, Pak, ya. Ya. Kemudian murid supaya aktif dalam pembelajaran harus kita gali kemampuannya. Kemudian mungkin juga dengan adanya ice breaking atau game sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Bagus itu, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Dalam hal pengumpulan tugas mungkin karena tugas saya kebanyakan, Pak, ya. Karena setiap KD itu saya bisa memberikan tugas itu sampai 3 sampai 4 tugas, Pak. Kemudian juga pertanyaan dari tugas itu monoton saya berikan berupa pertanyaan saja tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan mereka. Jadi hanya memberi tugas untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu. Kalau Iya, boleh tahu, Bu, Ibu pada saat pembelajaran menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks, Pak, yang saya pinjam di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Sebetulnya banyak, Pak, ya, tapi belum saya gunakan, Pak. Mungkin sumber belajar dari video YouTube, kemudian artikel di blog mungkin, Pak, ya, Ya. tulisan-tulisan inti ilmiah di internet, atau juga sumber belajar yang saat ini digandrungi siswa, TikTok atau IG, seperti itu, Pak. Nah, itu sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ibu katakan tadi, maka pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, karena dalam pembelajaran yang beragam yang Ibu katakan tadi sangat menarik sepertinya, Bu. Iya, Pak, ya. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran, Pak, yang mengasihkan. Seperti tadi mungkin menggunakan sumber belajar berupa video YouTube atau TikTok atau IG, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak tapi efektif untuk
sejauh mana pengetahuan siswa, dan mungkin tugasnya itu akan saya sesuaikan dengan keinginan mereka, Pak. Dia ingin menyelesaikan tugas apakah dengan video atau dengan artikel, mungkin seperti itu, Pak. Dan harapannya dengan tugas-tugas yang sesuai dengan minat siswa tadi, mereka tidak terkesan terpaksa mengerjakan dan senang, Pak, sehingga nanti mereka mengumpulkan tugas itu semuanya bisa dikumpulkan, jadi tidak lagi hanya separuh siswa yang mengumpulkan. Seperti itu mungkin Pak Yudi rencana saya. Bagus sekali Ibu, rencana Ibu tentang menyelesaikan masalah ini. Harapannya mudah-mudahan nanti rencana Ibu saya doakan mudah-mudahan berhasil Bu ya. Terus dalam komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi, Pak, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid dapat mengikuti pembelajaran dan menjalankan merdeka belajar. Dan saya ingin membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengeksplor materi tersebut tanpa ada paksaan, dan saya ingin menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid saya, Pak. Jadi sesuai minat dan bakatnya tadi. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung apa yang menjadi komitmen Ibu Irni. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Irni. Terima kasih banyak Pak Yudi ya. Akhirnya dengan ngobrol dengan Bapak saya lebih terbuka pemikiran lagi, Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak Yudi. Sama-sama Ibu Irni. Baik, mungkin itu saja ya yang dibicarakan hari ini. Ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Yudi. Bagaimana Pak Yudi, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu Risna, proses coachingnya berjalan baik dan lancar sesuai harapan. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak, Iya. yang akan saya tanyakan kepada Pak Wahyudi. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya Bu. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan. Pak Wahyudi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Wahyudi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching, di mana Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya Bapak tadi sudah present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, Iya. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Luar biasa apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Amin. Oh ya, satu lagi ya Pak, boleh? Ya boleh Bu.
Untuk ke depan Bapak kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kedepannya saya ingin mengembangkan kesadaran penuh terhadap coaching, soalnya yang saya lakukan itu masih belum penuh dalam melakukan coaching. Baik, luar biasa Bapak. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak ya untuk hari ini. Sama-sama Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.